Na'am la yadurrul fitru bihaidin wa nifasin wa jununin wa igma'in mustaghriqin li'anna kullan minha yunafis sauma ma'a kaunihi ittirariyya. Artinya na'am iya, artinya iya istidrak, akan tetapi bicara kemarin seseorang kalau dia melakukan jima di siang hari pada bulan suci Ramadan dalam kondisi lagi puasa, lalu puasanya dibatalin dengan jima, itu nanti dia kena bayar apa? Kifarat. Nah, bayar kifaratnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh dipisah ya 1 hari pun. Seperti kemarin digambarkan, kalau seandainya ada orang ya sedang puasa tiba-tiba udah 59 hari, tinggal 1 hari batal ya, dia nggak kuat, batal, itu harus diulang kembali puasanya 2 bulan lagi. Nah, itu yang kemarin ya. Jadi berat ya Bapak Saudara ya. Ya berat. Kemarin dibilang istaqnafas syahrain. Bahkan seandainya lupa niat aja, ya karena ini puasa kifarat wajib, makanya niatnya malam hari. Di malam hari dia lupa niat, itu otomatis nggak jadi puasanya. Padahal itu tinggal yang ke-59, besoknya udah 60, udah mau habis. Itu dia mesti mengulang kembali. Nah, cuma nanti ada ya lakinnya di sini, naamnya. Ya, iya benar begitu tadi, informasinya seperti itu. Akan tetapi tidak apa-apa, tidak jadi darurat, jadi batal puasanya yang 2 bulan berturut-turut dengan sebab batal disebabkan haid, nifas, gila atau ayan yang menghabiskan seluruh harinya. Nah itu. Jadi kalau ada perempuan misalnya dia bayar kifarat 2 bulan berturut-turut, pada saat ya dia lagi bayar kifarat di tengah-tengahnya haid, nah inilah ya dulu itu, ini ada pengecualian namanya. Jadi itu ya batal karena haid misalnya seminggu, nah nanti tinggal ngelanjutin hitungannya. Atau nifas, sama orang perempuan kan emang tidak lepas dari haid dan nifas. Ya, jadi kalau dia lagi melaksanakan bayar kifarat, ya kifarat yang memang itu hukumnya 2 bulan berturut-turut puasanya, kemudian dia lagi nifas atau dia lagi haid di tengah-tengah puasa yang sedang dijalankannya, itu tidak membatalkan berturut-turutnya. Jadi artinya tetap dia bisa ngelanjutin, selesai haid, selesai nifasnya, tinggal ngelanjutin. Misalnya udah 40 hari lanjut, nanti hitungannya 41 dan seterusnya. Gila juga begitu. Ya, orang lagi bayar kifarat puasa 60 hari, pada hari yang ke-58 gila dia, kan batal puasanya. Nah itu bagaimana? Apakah wajib diulang dari awal lagi? Tidak, nanti tinggal ngelanjutin. Nah itu ada pengecualian. Ya ada 4 nih, haid, nifas, gila, ayan. Lianna kullan, karena tiap-tiap satu minha dari apa yang sudah disebutkannya, yunafis sauma, itu dapat menafikan puasa, ma'a kaunihi, beserta kondisinya itu ittirariyan, karena dalam kondisi darurat. Ya itu kalau yang namanya darurat, ad-darurat tubihul mahzura, itu kaidahnya begitu. Ya, yang mestinya itu dia harus mengawali lagi dari awal ya hitungannya, tapi ini tidak. Kenapa? Sebab itu namanya darurat, ittirari. Ya, jadi itu dibolehkan. Jadi ada alasan tertentu. Fa illam yaqdir, kalau seandainya ada orang yang tidak mampu ala somiha, untuk berpuasanya 2 bulan berturut-turut, bi an asra alaihi, karena mungkin susah bagi dia puasa 1 bulan Ramadan aja
udah melanggar hukum tuh, dibilang apalagi 2 bulan, wah saya kagak tahan dah, kagak kuat dia. Kalau di puasa bayar kifarat 2 bulan berturut-turut dia kagak mampu Bapak Saudara. Kenapa? Susah, sulit itu, berat Bapak. Kalau nggak biasa puasa suruh puasa 2 bulan, ya berat sekali. Nggak boleh ya, itu ada 1 hari pun yang dibatalkan, itu asyur, berat. Ada orang yang biasa puasa dahar namanya. Ya puasa dahar itu puasa setahun gitu. Tuh waktu saya lagi ziarah ke Keimun Pasir, ya beliau cerita tuh santri-santri saya yang memang udah diterima boleh jadi santri saya, syaratnya puasa 1 tahun. Tuh Keimun Pasir begitu tuh. Ya jadi santrinya disuruh puasa 1 tahun. Tuh, 1 tahun lumayan Pak. Ya puasa, udah pernah puasa dahar puasa 1 tahun. Ya kita puasa Ramadan aja di akhir udah pada nyerah mulu ya. Nah begitu, udah pengen kapan ya Ramadan selesai, itu baru 1 bulan. Sekarang puasa 1 tahun Bapak Saudara. Ya Masya Allah, puasa Senin Kemis aja Masya Allah udah berat. Ya sekarang puasa setahun. Ya puasa setahun Masya Allah. Kita puasa bulan Rajab sebulan aja berat Pak. Ya puasa Rajab sebulan, puasa Sya'ban sebulan, puasa ya kemudian Ramadan sebulan, 90 hari. Tinggal tambahin dah ya Syawal 10 hari, jadi cepet ya. Nah begitu. Itu berat itu Bapak Saudara. Ya berat sekali. Nah sekarang kita disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh kagak mampu dah saya. Kenapa? Susah. Au tatabu'uhu, atau memang berturut-turut, emang syaratnya lagi udah 2 bulan berturut-turut lagi. Ya, kan berat benar itu. Ya berturut-turut. Linahui haramin, mungkin karena dia udah tua. Au maradin, mungkin sakit-sakitan. Ya yadu musyahrain, kalau dia puasa terus-menerus 2 bulan ghaliban umumnya. Auli khaufi ziyadati marad, atau mungkin jadi takut tambah sakit. Kalau dipuasa 2 bulan berturut-turut, sakitnya tambah lagi, ya tambah sakitnya. Auli nahwi syiddati syahwati lilwati, atau memang berat banget syahwatnya untuk melakukan jima. Ada orang yang udah kagak kuat. Ya kalau nggak melakukan jima 2 hari udah kagak bisa dia. Ya boro-boro 2 bulan. Nah begitu. Ya, padahal malam kan boleh. Iya, tapi ada orang yang malam kagak cukup, siang nambah lagi. Nah, begitu. Ya itu kan maklum, nggak apa-apa. Ya orang dia punya istri. Nah, seperti itu. Ada orang ya sangat tinggi syahwatnya. Malam udah melakukan, siang masih pengen juga. Lah, kalau seandainya 2 bulan berturut puasa siang hari nggak pernah melakukannya, nggak kuat, dan dia nggak kuat. Nah, itu agama. Ia melihatnya penuh dengan kebijaksanaan. Masya Allah. Ya enggak mesti kata agama harus puasa 2 bulan berturut-turut, bisa, mampu, pokoknya harus dijalankan. Tapi agama enggak begitu. Ada dibolehkan. Kalau alasannya dikagak kuat, susah puasa 2 bulan berturut-turut, mungkin karena kondisinya udah tua, atau udah sakit-sakitan, atau mungkin nanti sakitnya tambah berat, atau mungkin dari kondisi syahwatnya dia enggak mampu. Ya kalau makan minum saya kuat nahan, tapi kalau syahwat saya nggak kuat. Nah ada orang begitu. Ya kalau memang alasan seperti itu, boleh dikagak puasa 2 bulan berturut-turut, tapi bayar dendanya bukan dengan puasa berturut-turut, tetapi memberikan makan aimalaka, yaitu memberikan kepemilikan sittina miskinan kepada 60 orang miskin. Boleh ya kan. Yang pertama memerdekakan budak yang masih bagus, nggak ada cacatnya, udah. Sekarang budak nggak ada budak ya, sekarang turun. Yang kedua puasa berturut-turut 2 bulan. Puasa kagak kuat juga, bagaimana? Ada lagi alasan yang ketiga, silakan dia memberikan makan kepada 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. Setiap orang miskin satu mud. Berarti semuanya ada berapa mud? 60 mud.
60 mud ini diberikan kepada 60 orang, nggak boleh kurang. Undang 60 orang miskin, 60 orang fakir, ya. Nah kemudian bagikan 1 mud, 1 mud, 1 mud, 1 mud, semuanya kedapatan. Nah itu boleh. Nah ini yang terakhir agak ringan dah nih. Kita beli beras doang 1 mud. 1 mud itu nggak ada 1 liter Bapak Saudara. 1 mud itu cuma 3/4 liter. Ya, jadi kalau Bapak berikan 1 liter udah lebih, boleh. Ya, kalau lebih boleh, yang kagak boleh apa? Kurang. Kita zakatul fitri 3,5 liter. Sekarang Bapak mau ngasih 4 liter, boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh, ya zakat fitrah 3,5 liter. Ngitungnya di 3 liter. Terus kurangnya biarin aja panitia yang nambahin. Ya kagak boleh. Yo, masa panitia suruh nambahin? Ya, nah seperti itu. Kalau lebih bagus, kalau kurang kagak boleh. Diperintahkannya misalnya kita suruh zakatul fitri 3,5 liter, jangan kurang dari 3,5 liter, jangan. Sebab nanti kalau kurang yang nambahin siapa? Nah begitu. Ya jadi jangan sampai Bapak Saudara. Nah kalau lebih itu nggak ada masalah. Ustaz, ini saya lebihin dah nih ya. Ya mestinya 3,5 liter, saya hitung 4 liter aja. Nggak apa-apa. 1 mud 3/4 liter. Saya mau gampangin aja 1 liter aja dah. 1 liter, 1 liter. Ada 60 mud 60 liter. Ya boleh aja. Kalau bicara, ya kalau kita punya beras 60 liter itu jadi 80 mud. Ya, kalau kita punya beras 60 liter itu jadi 80 mud. Kalau kita punya beras 3 liter itu jadi 4 mud. Sebab 1 mud itu 3/4 liter, belum sampai 1 liter. Jadi beli dah tuh 1 karung. 1 karung yang ukuran 50 kilo. Ya, kalau 50 kilo udah pas 60 liter, kurang lebih dah. Ya, insya Allah lebih. Nah, itu kalau Bapak Saudara sudah beli ya 1 karung beras yang isinya 50 kilogram, berarti udah cukup untuk membayar fidyah mud ya untuk 60 orang miskin. Tak keren dah. Ya 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 liter, panggil, undang 60 orang miskin atau 60 orang fakir, berikan satu-satu. Enggak boleh 1 orang miskin udah sekarung aja bawa sana, enggak boleh. Ya, harus merata 60 orang miskin. Itu memang udah aturannya begitu. Sitina miskinan. Sitin artinya 60. Jadi nggak boleh cuma yang diundang 30 orang doang. Gimana kalau 30 orang aja? Ya 2 mud. Ya 2 mud sah udah. Tapi yang 30 Bapak harus undang lagi, kasih lagi. Masa ya kita udah ngasih 2 mud 30 orang pas 60 mud. Ya ini dinanya sama ustaznya kurang, masih 30 mud lagi. Bagaimana kalau seandainya yang itu saya ambil? Ya jangan, kasihan orang udah dikasih diambil lagi 1 mud. Nah begitu. Jadi Bapak harus beli beras lagi sebanyak 30 mud lagi, berikan kepada 30 mud lagi kepada 30 orang miskin. Tuh begitu. Ini yang paling ringan nih. Ya di zaman Rasulullah ya begini Pak, dia lagi puasa Ramadan, kemudian melakukan jima di siang hari, datang kepada Rasulullah, saya sudah melakukan satu pelanggaran hukum yang berat, jima, melakukan hubungan suami istri di siang hari padahal lagi puasa Ramadan. Kata Rasulullah, ente harus bayar. Apa bentuknya? Yaitu memerdekakan budak. Saya kagak punya uang ya Rasulullah. Ya udah turun puasa 2 bulan berturut-turut. Ya bagaimana puasa 2 bulan, 1 bulan aja saya udah ngelanggar, bagaimana 2 bulan? Kagak mampu juga. Ya udah kamu beli beras, ya nanti bayar mudnya kepada 60 orang miskin. Ya Rasulullah, di kota Madinah yang paling miskin saya doang. Nah begitu. Jadi dia nggak mampu. Akhirnya bagaimana? Ya udah, ya dia boro-boro beli beras. Ya akhirnya ya dikasih uang sama Rasulullah, ya disuruh beli beras, terus suruh belikan kepada orang miskin. Kagak ada orang miskin, dia doang sendiri yang paling miskin. Nah begitu. Jadi itu agama Pak benar-benar memberikan kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan,
jangan berikan kesulitan kepada kita orang-orang yang melaksanakan ajaran agama. Cuma yang kagak boleh nggampangin masalah agama. Tuh, kalau kita memang ya nggak mampu, ya itu nanti ada turun ke bawah lagi. Nggak mampu lagi turun lagi ke bawah. Nggak mampu lagi turun yang paling rendah. Yassiru wala tu'assiru. Itu sampai begitu. Contohnya gampangnya begini dah Bapak Saudara. Kita sholat kan wajib berdiri ya. Ya, sholat wajib berdiri. Sholat isya, sholat maghrib wajib berdiri. Tapi kita kagak mampu berdiri. Ya, itu boleh duduk. Yang kagak boleh kagak sholat. Ustaz saya kagak mampu berdiri, saya kagak sholat aja. Nah itu yang kagak boleh. Ya, kalau ente kagak kuat berdiri, palek keliengan lagi sakit, silahkan sambil duduk. Tuh begitu. Jadi gampang tuh agama. Ya, Allah kasih kemudahan. Terus kalau kagak mampu duduk bagaimana? Ya, tetap suruh sholat juga, tapi sambil berbaring. Kalau sambil berbaring kagak bisa juga, udah kagak kuat juga bagaimana? Sambil celentang. Tuh, yang penting suruh sholat. Sambil celentang suruh sholat juga. Nah kalau udah celentang kagak bisa juga, disolatin udah. Ya udah selesai. Itu artinya sholat hukumnya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Ya diringan-ringankan. Ah udah lagi pilek batuk ya pre dulu sholatnya, nggak boleh. Ya, jadi sholat itu selama akal kita masih sehat, ya kita masih kenal sama duit, masih wajib sholat. Ini berapa duit? Oh ini 5.000. Ini berapa duit? Oh ini 10.000. Ah masih wajib sholat. Ya masih kenal sama duit. Ya berarti masih sadar dia. Nah begitu. Ini kadang-kadang ada orang baru sakit-sakit sedikit aja udah libur sholatnya. Ya begitu. Yassiru wala tu'assiru. Itu agama ajarannya Masya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang yang dia tidak mampu. Kalau kita kagak mampu, kagak dibebankan Pak. Kita suruh bayar ya mud 60 kepada orang miskin, kagak mampu juga. Ya bagaimana? Ya udah. Ya karena kita nggak mampu. Tapi kalau mampu begitu, urutannya pertama dulu, habis pertama turun kedua, habis kedua turun yang ketiga. Tinggal pilih dah tuh, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan ya mud kepada 60 orang miskin. Satu mudnya untuk 1 orang miskin. Nah ini yang dimaksud ap'ama ay malaka sittina miskina. Jadi diberikan kepada orang miskin au pakiron atau orang fakir. Jadi mud ini diterima untuk orang miskin atau orang fakir. Nah ukuran miskin fakir sama dengan asnafuz zakah. Jadi kalau orang zakat kan boleh tuh pertama menerima ya kalau dia kelompok orang miskin. Boleh juga kalau dia berhak menerima zakat dari kelompok orang fakir. Nah itu yang dimaksud fakir miskin sama dalam kelompok zakat. Jadi yang menerima mud adalah orang miskin atau orang fakir. Min ahli zakah. Itu dijelaskan tuh. Min ahli zakah. Dari ahli zakah. Jadi ada miskin, ada fakir. Dulu pernah saya jelaskan tuh udah. Terkait apa sih artinya miskin dan apa artinya fakir dalam bab zakat sudah ya. Kullu wahidin minhum, setiap satu daripada mereka mud dan 1 mud. Setiap 1 orang dapat 1 mud. Mimma yuzi'u fil fitrati, dari sesuatu yang boleh di dalam zakat fitrah. Wasabaqo fiha, dan telah terdahulu penjelasannya ya fiha di dalam masalah zakatul fitri. Bayanul mudi, terkait tentang penjelasan mud. Jadi penjelasan mud sudah dijelaskan. Wa yajuzu ayyumallikahum, dan boleh saja memberikan kepada mereka zalika kullahu, yang itu semuanya musa'an dengan cara memberikan informasi. Wa ayyakula, dan diucapkan huzuhu, ambil. Nah begitu. Ya, jadi ada 60 orang miskin,
udah ditaker-takerin satu mud, kemudian kita bilang khuzu. Nah secara umum aja begitu, nggak perlu satu-satu kita kasih, satu, nggak apa-apa. Udah panggil, ambil, begitu aja, diambil satu-satu semuanya. Ya, jadi boleh begitu. Ya, jadi yang paling bagus kan satu kita kasih, satu kita kasih, satu kita kasih. Sekarang kita panggillah, undang. Ya, secara umum aja 60 orang miskin. Nah, kemudian berasnya udah ditaker-takerin situ, udah ada 60 bungkus. Lalu kita bilang, ambil tuh, tapi niatin wa yanwi bihil kifarah, diniat itu untuk bayar kifarat. Dan niat itu beras kifarat. Diambil tuh satu-satu semuanya. Nah, itu jadi udah cukup. Boleh begitu. Ya, tapi yang paling bagus dibagiin satu-satu gitu. Ya, jangan ntar diberebut lagi. Ya, 60 ya kantong udah disiapkan, ambil satu-satu tuh. Khuzuh wa yanwi bihil kifarah, namun dia harus niat bayar kifarah. Fa in sarrafa sittina ila mi'atin wa isrina bisawiyati. Kalau seandainya ada orang memberikan kepada 60 bahkan lebih sampai 120 dibagi sama, husibalahu ya salasuna mudan, maka dihitung tetap 60 mud. Wa yusarrafu salasina, maka dia harus membagikan lagi 30 ukhra mud yang lainnya, ila sittina minhum, kepada 60 minhum daripada mereka. Wa yastaridul baqi minal baqin, dan ya dia boleh mengambil dari sisa-sisa ya yang udah diberikan. Ya in zukiralahum, jika disebutkan lahum bahwasanya mereka annaha kafaratun, itu kifarat. Wa illa, kalau seandainya tidak, fala, maka enggak perlu. Jadi kalau seandainya nih Bapak Saudara, mestinya beras ini dibagikan kepada 60 orang miskin, tapi ternyata yang diundang 120. Berarti 2 kali lipat. 60 ternyata 120. Berasnya cuma ada 60 mud, tapi dibagiin kepada 120. Nah itu bagaimana? Jadi wajib lagi memberikan lagi, tinggal 30, tambahin lagi. Ya 30 lagi, sebab tadi ya itu 60 ya dibagi 120 kan separuh berarti kan. Jadi mereka baru dapat separuh-separuh. Mestinya 1 mud, ya ternyata setengah mud dapatnya. Berarti kurangnya berapa? Masih kurang 30 mud. Berarti 30 mud lagi harus diserahkan. Serahkan lagi 30 mud. Tapi untuk berapa orang? Untuk 60 orang aja. Sehingga panggil lagi yang 60 orang, kasih setengah mud lagi. Nah, yang sisa 60 mud ya udah nggak usah diambil lagi. Ya kalau nggak diambil lagi nggak bagus. Udah dibagi pakai ngambil lagi. Nah seperti itu. Ya jadi ya, cukup 60 orang miskin. Ternyata yang diundang 120. Sementara berasnya cuma ada 60 mud. Berarti setiap orang dapat enggak 1 mud, berapa? Setengah mud. Kan berarti masih kurang. Jatahnya setiap orang mestinya berapa? 1 mud. Berarti kurangnya berapa? 30 mud lagi. Nah 30 mud ini ya dibagi lagi 60. Berarti setiap orang ya itu dapat setengah mud lagi. Ya setengah mud sampai 60 orang. Nah yang 60 yang udah dapat setengah mud udah nggak usah diambil. Nah seperti itu. Wa yajuzu, dan boleh ayusarrifa limiskinin, dia boleh memberikan kepada satu orang miskin muddaini, 2 mud, min kifarataini, dari 2 kifarat. Kalau kifaratnya ada 2, nah berarti boleh satu orang miskin dapat 2 mud. Tapi kalau 1 kifarat itu nggak boleh. Satu orang miskin ya udah 1 mud aja. Kalau seandainya dibagi 2 kekurangannya dia harus tambahin sendiri. Nah begitu. Ini ada orang dibagi 2 mud, ya berarti kurang 1. Yang 1 orang miskin mesti kita bagi lagi. Ya nggak bagus kita ngambil lagi. Udah dibagi orang kita ambil lagi, nggak bagus. Sama aja seperti kita udah makan sesuatu kita muntahin lagi. Ya kita kalau udah ngasih orang kita minta lagi nggak boleh Pak, nggak bagus. Ya nggak bagus tuh. Kalau ya, di dalam hadis diumpamakan seperti muntah kita telan lagi. Kita udah bagi sesuatu kepada orang, kita minta lagi. Mohon maaf, nih Haki, yang kemarin saya udah bagi, saya minta lagi dong, saya perlu. Nggak boleh. Ya begitu. Maksud dan bagi orang diminta lagi. Kecuali
orang tua bagi ke anak. Nah, kalau orang tua bagi ke anak, kemudian orang tua mau ambil lagi, boleh nggak? Boleh. Itu satu-satunya kemuliaan orang tua, Pak. Begitu. Orang tua udah ngasih motor kepada anaknya sebulan, kata orang tuanya, nah mohon maaf, gue kayaknya perlu lagi sama motor, gue ambil lagi ya. Nah gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu satu-satunya. Tapi kalau kepada orang lain nggak boleh. Kita kalau udah ngasih sesuatu, walaupun itu bentuknya hadiah, sodako, ya itu jangan diambil lagi. Seperti muntah, kita telan lagi. Ya kita meludah, kita telan lagi ludah kita. Nah itu begitu. Jadi karena memang ya mestinya bagian satu orang miskin satu mud, sekarang dibagi 2 mud, kekurangannya ditambahin sendiri. Kalau seandainya memang ada 2 kiparat, satu orang miskin dapat 2 mud, itu boleh. Wa ayyu atiya rajulan muddan, kemudian dia memberikan kepada satu orang itu 1 mud, wa yastarihi minhu, kemudian diboleh belinya, summa yusarifu li akhara, kemudian dibagikan kepada yang lain. Nah ini kalau begini boleh. Dia ngasih kepada satu orang miskin 2 mud. Ya Allah, kan kagak enak kita mau ambil lagi, kita beli aja dah. 1 mud saya beli dah tuh. Ya kita beli, kita bayar. Nah setelah kita beli, kita bayar, dikasih 1 mud, baru yang 1 mud kita berikan buat orang lain. Nah itu boleh. Berarti kita enggak ngambil punya dia yang kita sudah berikan, tapi kita beli. Nah setelah kita beli, summa yusarifu li akhar, kemudian diberikannya kepada yang lain. Wa yastari minhu, dan dia boleh juga membelinya daripada dia itu. Wa hakaza, dan demikian itu ila sitin sampai 60. Boleh begitu. Kita cuma 1 mud nyiapinnya. Ya, ada orang 60 nih, 60. Kemudian kita kasih nih beras, saya kasih 1 mud untuk bayar kiparat saya. Ya. Nah, kemudian udah diterima, saya beli. Sekarang saya beli ya, berapa nih 1 mud? Misalnya ya 10.000, saya beli 10.000. Nah, habis 10.000 dibeli, kita udah kasih lagi ke orang miskin yang kedua. Ya. Nah, setelah orang miskin kedua menerima, kita beli lagi. Ya. Diterima duit, beras kita ambil lagi, kita kasih orang yang ketiga. Orang yang ketiga udah terima beras, kita beli lagi ya berasnya, kemudian kita kasih ke orang keempat. Boleh nggak? Boleh. Boleh begitu tuh. Ya, beresin atau ada 60 orang. Ya, beras cuma 1 mud. Beli, ya kita beli lagi sampai yang terakhir ke yang orang ke-60. Itu boleh. Wahakaza ila sitin, begitu maksudnya. Dan begitulah sampai kepada 60 orang. Ya, begitu boleh, yang begitu itu masih. Lakinnahu yukrahu, akan tetapi itu makruh. Ya, yang begitu tuh hukumnya makruh. Kenapa? Li syibhi bil aidi fi shadaqah, itu menyerupakan ngembaliin lagi sedekahnya. Itu hampir sama, bukan sama, diserupakan. Sama aja dia udah ngasih, diambil lagi walaupun dibeli pakai duit. Nah begitu, itu namanya makruh. Alasannya li syibhi bil aidi fi shadaqatihi, seperti itu. Nah nanti baru watas kutu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.